Cen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CPP Angkatan 11 gelombang 2. Ini adalah simulasi mengenai supervisi akademik yang akan diperankan oleh saya sebagai supervisor, Bapak Dona sebagai coach, Ibu Setia sebagai coachee. Kita mulai dari Bapak Dona dengan Ibu Setia yang akan mempraktekkan supervisi akademiknya. Silakan. Terima kasih, Bu. Ya, baik Bu Ipa. Oke, Bu Ipa. Kita awali dengan praobservasi. Saya ini lagi praobservasi, Bu ya. Oke. Selamat pagi, Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dona, selamat pagi juga. Pagi, Ibu. Sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh kurikulum, kita akan melaksanakan observasi. Iya. Dan sebelum observasi kita melaksanakan paskanya dulu, Bu ya. Pranya dulu, Bu ya. Praobservasi. Untuk ya, silakan. Untuk praobservasi rencana mau kapan dilaksanakan, Ibu? Untuk observasinya kita nanti. Insya Allah besok ya Pak ya. Besok ya Pak ya. Untuk materinya, Ibu, kalau saya ingin tahu apa ya? Untuk materinya nanti saya masih mengenai teks cerita inspiratif. Teks inspiratif. Oke. Ya. Berarti dari materi itu apa yang Ibu akan apa tujuan dari pembelajaran itu? Tujuan pembelajarannya insya Allah nanti saya akan masuk pada KD ya, karena masih kurikulum 13 kompetensi dasar mengenai menyimpulkan isi dari teks cerita inspiratif. Jadi ingin diharapkan anak dapat menyimpulkan teks inspiratif, Bu ya. Iya, menyimpulkan isi teks cerita inspiratif yang ditayangkan kalau itu ya nanti. Insya Allah nanti saya akan menggunakan media video ya, video pembelajaran. Ya. Media pembelajarannya menggunakan videonya. Video yang tentang cerita teks inspiratif. Apa yang Ibu akan tingkatkan, Bu, saat pembelajaran teks? Nanti saya akan menggunakan metode jigsaw ya Pak ya. Jadi di metode jigsaw ini akan terlihat nanti kolaborasi anak, kerjasama anak untuk mendalami materi seperti itu Pak. Ibu, di dalam rencana Ibu, apakah sudah disiapkan ice breaking untuk kegiatan tersebut? Seperti apa bentuknya? Untuk ice breaking kayaknya saya sudah deh. Biar fokus anak-anak, ice breakingnya saya akan mencoba anak-anak untuk fokus dengan cerita ini, ayam dan bebek. Jadi apa yang perlu diamati, Bu, saat ayam dan bebek itu, Bu? Oh, untuk ice breakingnya itu aja, anak-anak sudah fokus atau belum gitu. Oke, tujuannya untuk memfokuskan ya, Bu ya. Selain menyenangkan, Ibu ya. Iya. Oke, untuk Ibu, dalam rencana Ibu sebelum observasi, apakah sudah dituliskan untuk pertanyaan pemantiknya, Ibu? Untuk pertanyaan pemantik sudah Pak. Saya akan menghubungkan materi sebelumnya dengan materi sekarang dengan materi sebelumnya. Ya, sudah Pak, sudah disiapkan. Pemantiknya cukup satu aja mungkin Pak. Ya, gitu. Itu. Untuk kesepakatan kelas saya ingin ini saja Pak, mengingatkan anak untuk disiplin positifnya. Untuk budaya positifnya itu mengenai kebersihan, kemudian mengingatkan saja Pak, karena kita sudah ada kesepakatan kelas ya. Jadi saya cuma mengingatkan untuk kebersihan kelas sama ini kolaborasi. Kemudian satu lagi Pak, untuk anak-anak berani nanti untuk tampil ke depan. Itu saja mungkin Pak. Tambahannya berani, Bu ya. Untuk capaiannya. Jadi
Oh, capaiannya. Oke. Untuk Iya, selain itu, anak-anak Bu, berani untuk tampil. untuk apakah Ibu perlu dukungan yang lain untuk menuju capaian ini yang sudah ditetapkan? Dukungan saya kayaknya nanti saya akan kolaborasi dengan teman sejawat aja, Pak. Saya akan ngobrol dengan Putri kira-kira apalagi nih untuk RPP yang saya harus lengkapi seperti itu, Pak. Mungkin Ibu. dukungannya juga dari Halo? ya, mohon arahannya nanti. Ya, Pak ya. Intinya berkolaborasi, Bu, ya, dengan rekan sejawat, Bu, ya. Ya. Oke. Ya, betul. Untuk target capaiannya dari skala, kalau dari 10 sampai 100, Ibu, sekitar berapa Ibu nanti akan capai targetkan untuk Saya masih capaiannya? 70 kayaknya, Pak. Oh, kenapa Ibu, adakah kendala kenapa Ibu tidak yakin dengan apa yang Ibu sampaikan? Karena saya lihat Ini rencana. Pak, yang menjadi hambatan itu penyebabnya apa coba Pak? Saya Ya. tuh masih kurang percaya diri gitu Pak. Berarti Kurang percaya diri di itu Pak, di alur pembelajarannya nanti karena saya mau menggunakan jigsaw ya. Menggunakan jigsaw ini anak-anak benar-benar harus paham bagaimana itu teknik jigsaw itu anak-anak bisa melakukannya seperti apa. Apakah ada masukan saat Ibu berkolaborasi dengan rekan Ibu? Saat Ibu berkolaborasi, apakah ada masukan untuk melaksanakan metode jigsaw itu? Halo, Ibu? Ada Pak, ada, insya Allah ada. Ada masukan Bu ya saat berkolaborasi nantinya Bu ya. Oke. Untuk Ada Pak, ada. Untuk penilaiannya Bu. Untuk penilaiannya Bu dalam ya, untuk penilaiannya saya mau menggunakan penilaian itu aja Pak, pengetahuan aja sama keterampilan karena ini kan menyimpulkan. Jadi saya akan menggunakan penilaian keterampilan. Jadi apakah sudah dilakukan asesmen awal Ibu untuk mengetahui supaya pembelajaran berdiferensiasi? Halo Ibu. Asesmen awal itu sudah dilakukan Pak, sudah dilakukan di pembelajaran sebelumnya. Jadi saya sudah di kelas ini kebetulan di kelas 9A ya. Saya sudah bekerja sama dengan BK. Jadi sudah tahu anak-anak itu bakat dan minatnya seperti apa. Karena sudah dilaksanakan untuk diagnostik awalnya. Jadi halo? Halo Ibu. Ya. Suara saya terdengar Bu ya. Jadi ya. Jadi dengar ya. Menurut Ibu dengan rencana ini apakah saat observasi yang luar biasa rencananya sudah luar biasa? Apakah Ibu yakin dengan observasi dengan siap, rencana ini Pak, akan insya Allah siap. Yakin. Yakin mudah-mudahan ya anak-anak bisa diajak kerjasama untuk observasi nanti. Iya. Oh, berarti Ibu bisa lebih dari, insya Allah nanti lebih dari 70% karena sudah yakin dengan perencanaan yang luar biasa ya. Begitu Bu ya, yakin Ibu ya. Bu Tia, mudah-mudahan doanya ya Pak ya. Ya. Moga-moga nanti saat rencana. Oke, perencanaan luar biasa. Rencananya kita akan bertemu kapan Ibu? Kita ulangi lagi untuk observasinya. Besok ya Pak ya. Besok insya Allah jam kedua ya Pak ya, jam 10 lah. Oke, Ibu. Semoga besok Ibu diberi kesehatan dan dengan jangan lupa alat-alatnya dan medianya disediakan. Dan form-formnya juga disiapkan. Terima kasih Ibu, kita bertemu besok pagi. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak, sama-sama. Ya, waalaikumsalam. Oke, siap ya? Ya. Aku di kelas dulu atau aku di kelas dulu. Halo Bu. Yang ngajarnya Bu Tia. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini adalah tahap observasi.
Silahkan Pak Dona dengan Bu Tia. Bu Tia sebagai koci yang akan diobservasi oleh Bapak Dona. Ya, baik Pak Dona, ayo ke kelas ya. Oke, Atau silakan Bu. saya duluan atau bagaimana? Ayo kita bersama-sama Ibu, yuk kita ke kelas. Sama-sama ya. Yuk. Ayo. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum anak-anak. Kita belajar lagi bahasa Indonesia dengan Ibu. Kali ini berbeda ya, karena sekarang kesempatan ini Ibu akan ditemani dengan Pak Dona. Pak Dona akan mengobservasi Ibu selama pembelajaran. Gitu ya Pak Dona ya? Ya, siap Ibu. Izin Bu ya, saya di belakang ya. Silakan Pak Dona. Ya, baik, kita mulai ya anak-anak ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dijawab dong salamnya. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas. Seperti biasa, berdoa terlebih dahulu ya. Iya, terima kasih Mas Sahiro. Ya. Ya, baik anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, luar biasa ya anak-anakku. Hari ini kita akan masuk pada materi berikutnya mengenai materi cerita inspiratif ya. Materi cerita inspiratif ini tujuannya nanti kita akan mengidentifikasi, Ibu tayangkan dulu ya PowerPoint-nya ya. Mengidentifikasi dan menyimpulkan isi cerita inspiratif yang akan Ibu tayangkan nanti. Seperti itu ya. Kemudian nanti insya Allah Ibu akan menggunakan metode jigsaw. Pernah menggunakan metode jigsaw kalian ketika pembelajaran? Belum pernah ya? Iya. Nanti Ibu berikan bayangan dulu ya. Nanti kalian akan dibentuk menjadi 2 kelompok besar ya. Ada kelompok asal, kemudian ada kelompok ahli ya. Ada berapa jumlahnya di sini? 36 ya. Berarti nanti kita akan bentuk jadi 6 kelompok ya. Jadi ada 6 kelompok asal. Nah, nanti di tiap kelompok asal silakan kalian berhitung. Tentukan setiap anggota kelompok itu mendapatkan nomor berapa ya. Semuanya nanti akan berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah kalian berhitung, ingat kalian punya nomor berapa. Nah, karena apa? Kalian nanti akan bergerak membentuk kelompok ahli. Nanti caranya di kelompok ahli itu tiap anggota misalnya yang punya nomor 1 akan berkumpul dengan semua anggota bernomor 1 ya. Masih belum ada bayangan ya. Nantilah Ibu ini aja cuma bayangan aja dulu. Nah, baik, biar kalian fokus, Ibu mau ice breaking dulu nih. Ibu tayangkan nih, lihat di PowerPoint. Sudah terlihat? Ya. Clue-nya itu ikuti apa yang Ibu ucapkan. Siap? Siap ya? Ya, dilihat. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ada berapa ayam? Siska. Jangan jawab ayamnya ada berapa? Ada 2. Aldi, bebeknya ada berapa? Ada 2 juga. Lihat clue-nya apa? Clue-nya apa? Ikuti apa yang Ibu ucapkan. Ikuti apa yang Ibu ucapkan. Iya, keren ya udah. Nah ya, sekarang kalian insya Allah sudah fokus ya. Kita sekarang akan masuk pada materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kita akan mencoba untuk menyimpulkan isi cerita inspiratif. Ibu tayangkan dulu ya video cerita inspiratifnya. Silakan kalian simak. Oke, sudah ya. Oke, nanti kalian sudah melihat tayangan mengenai video cerita inspiratif. Video tadi dikatakan cerita inspiratif.
Iya, betul. Kenapa? Karena menginspirasi. Ada lagi? Iya, betul. Karena apa? Memberikan motivasi apa? Iya, betul. Motivasi untuk perubahan ya. Perubahan ke arah yang lebih baik. Iya, keren. Ya, sekarang kita akan menyimpulkan isi empati, simpati, kepedulian yang ada pada cerita inspiratif ini, ya. Kalian kira-kira tahu tidak, simpati itu apa? Hmm? Simpati, empati, dan kepedulian? Sudah paham? Oke, betul. Ya, simpati seperti itu. Iya, keren. Empati, iya, betul. Kepedulian? Keren. Nah, sekarang kita akan mencoba ya. Ibu akan membagikan LK nih, LKPD-nya tentang menyimpulkan isi cerita inspiratif dari segi apanya? Ungkapan simpatinya, kepeduliannya, dan empatinya. Kemudian satu lagi, hikmahnya ya, hikmah yang akan didapatkan. Oke, siap? Ya, nanti Ibu akan memberikan LK ini, sudah ada ceritanya di situ. Oke, siap kita seperti tadi yang sudah Ibu katakan, kita akan menggunakan metode jigsaw. Silakan kalian bentuk kelompok dulu, ya. Kelompoknya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, siap. Sekarang silakan berhitung dulu. Berhitung tiap kelompok, ya. Nih Ibu beri nomor ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tiap kelompok sudah ada ya. Oke. Nah, sekarang Ibu berikan LK-nya. Nih LK untuk kelompok 1, LK 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang silakan kita akan bentuk kelompok ahli. Ya, caranya seperti tadi kata Ibu. Tiap anggota yang punya nomor yang sama silakan bergabung dengan nomor yang sama. Oke, siap? Cara bergeraknya silakan berputar searah jarum jam. Oke, siap. Saya. Nah, udah seperti itu, silakan sekarang sudah kalian duduk ya, hebat, keren kalian. Kalian sudah duduk dengan kelompok ahli masing-masing. Ah, ingat dulu nih sebentar nih kesepakatannya. Kita harus ingat, tuh lihat ketika kalian membentuk kelompok seperti ini masih terlihat sampahnya ya. Ya, silakan sekarang sampahnya dibersihkan dulu biar enak ngelihatnya. Oke, sudah siap ya? Ini LK-nya ya. LK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Oke, sudah 15 menit ya, sudah selesai kelompok ahli. Nah, sekarang kelompok ahli silakan kembali ke kelompok asal. Ya, kembali lagi. Sama prosesnya silakan kalian berputar searah jarum jam. Siap? Oke, silakan kalian eh berpindah tempat ya. Oke. Kemudian sekarang sudah duduk dengan kelompok ahlinya masing-masing ya, kelompok asalnya masing-masing. Nah, sekarang silakan, apa yang didiskusikan di kelompok ahli, silakan sampaikan di kelompok asal. Sudah? Sudah selesai? Oke, sekarang siap untuk presentasi ya. Silakan kelompok asal 1 presentasi untuk mengungkapkan ungkapan simpatinya. Keren banget Gala, hebat sekali ya. Gala berhasil mengidentifikasi apa yang diungkapkan dalam cerita teks inspiratif ini. Keren. Kelompok berikutnya. Oke, alhamdulillah semuanya sudah maju, presentasi sudah selesai. Sekarang bagaimana nih pembelajaran kita hari ini? Senang kalian dengan pembelajaran hari ini? Bahagia? Iya, keren ya. Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini apa? Apa kesimpulannya? Oke, makasih. Iya. Oke, bagus, 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 bagus. Ya, Runa bagus. Oke, sekarang kita, Ibu mau memberikan ini dulu, sumatif dulu ya. Sebentar saja, kalian kerjakan dulu. Waktu 10 menit. Ya, sudah selesai ya. Ya baik anak-anakku, alhamdulillah tuntas sudah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan materi mengenai
menyimpulkan teks cerita inspiratif. Insya Allah besok kita bertemu lagi dengan Ibu untuk membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. Terima kasih untuk hari ini kelas 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang belajar dengan kalian. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Oke, alamin. Oke. langsung Pak Dona ke Oke. pasca observasinya ya. Iya. Dimulai Gimana ya. Ibu? Oke. Gimana Ibu Tia perasaannya setelah melaksanakan observasi? Alhamdulillah lega Pak, lega Nah, banget. Selesai sudah. Adakah Ibu Tia adakah yang apakah dari runtutan rencana awal observasi dengan saat observasi apakah semuanya sudah sesuai menurut Ibu? Kalau dari segi tujuan sih alhamdulillah ya Pak ya. Ternyata anak-anak dengan mudah bisa mengidentifikasi dan menyimpulkan teks cerita inspiratif. Apakah tujuan Iya, kegiatan? alhamdulillah tercapai Pak. Berarti tujuan kegiatannya tercapai Bu. Tadi apa Bu tujuan kegiatannya? Alhamdulillah. Ya, tadi itu menyimpulkan teks cerita inspiratif. Ya. Anak-anak ternyata hebat-hebat Pak, mampu menyimak isi cerita inspiratifnya itu seperti apa. Jadi Ibu adakah yang perlu diperbaiki Ibu saat kegiatan observasinya? Seperti perkiraan saya Pak, seperti perkiraan saya itu dari segi metode. Ternyata tadi anak-anak sudah diberikan arahan seperti itu, kemudian sudah diberi nomor juga tetap aja ketika berganti kelompok itu masih saling bertabrakan gitu. Jadi kemudian dari manajemen waktu tadi lebih 10 menit ya Pak ya? Iya. Karena ya itu untuk membentuk kelompok asal ke kelompok ahlinya itu memerlukan waktu memang Pak. Apalagi kita kan keluarga kelas besar ya. Memang betul Ibu. Tadi seperti kalau Ibu cermati kembali, memang tadi Ibu menanyakan adakah murid pernah menggunakan metode jigsaw? Itu kan pertanyaannya sebenarnya bukan ke anak-anak. Pertanyaannya iya, itu kan metode jigsaw ditanyakan ke Iya, anak-anak. emang baru Pak, emang baru itu anak-anak diperkenalkan pakai metode jigsaw. Sebenarnya seneng sih Pak, anak-anaknya bisa kolaborasi ya, kemudian bisa fokus untuk menggali materi gitu Pak. Iya, itu kan menurut saya yang perlu, apakah perlu itu ya Bu ya, tadi yang perlu diperbaiki, yaitu mungkin soal metode Bu ya, soal Iya Pak. jigsaw. Yang untuk kedepannya Ibu, apakah setelah itu menurut Ibu akan Ibu perbaiki di kelas-kelas berikutnya setelah kegiatan ini setelah Ibu temukan? Iya Pak, saya akan coba lagi, tapi saya penasaran Pak dengan metode jigsaw ini ya. Saya akan coba lagi di kelas yang lain, apakah bisa tidak ya? Kalau di kelas 9A itu emang anaknya tuh luar biasa aktif ya Pak ya. Saya coba nih di kelas 9B itu rada anteng gitu anak-anaknya tuh. Bisa kan kalau misalnya metode jigsaw itu harus benar-benar mendengarkan arahan dari kita ya. Jadi saya akan coba dulu Pak, tidak ganti metode dulu, tapi saya akan coba dulu dengan metode jigsaw ini. Menurut Ibu, kapan rencana Ibu memperbaiki di kelas Langsung mana? Pak, langsung Pak, insya Allah Pak. Setelah ini pembelajaran hari ini masih ada saya di 9C Pak. Saya akan langsung untuk memperbaikinya. Kalau Ibu melihat kembali, apakah dari rentan 10 sampai 100 antara rencana dengan aksi terakhir itu apakah 100% mendekati angka berapa antara rencana awalnya? Ada kenaikan Pak. Kalau prediksi saya tadi 7 ya. 70 Saya masih ya? siap 70, tapi sekarang alhamdulillah sepertinya 85 Pak. Wow. 85 lah. Baik Ibu Mutia, baik sekali. Ternyata memang dari perencanaan yang Ibu tadi siapkan yang luar biasa, berakhir dengan hasilnya yang luar biasa juga, begitu Bu ya? Iya, alhamdulillah Pak. Oh gitu. Oke.
Untuk sebelumnya Ibu, sebelum saya konfirmasi kembali, ada masukan dari saya untuk pertanyaan pemantiknya, yaitu tadi Oh mungkin iya, lupa ya Pak ya. iya. Terus tadi speaking-nya luar biasa, Ibu. Luar biasa sesuai dengan rencana soal ayam bebek. Luar biasa, saya juga ikut mempelajarinya. Terima kasih. Kasih Terus Bapak. dan pertanyaan pemantiknya memang belum muncul, kesepakatan anak-anaknya memang muncul kembali, bahkan Ibu menebalkan tadi ya soal Iya. keberanian tadi, mengingatkan kembali, mengkonfirmasi kembali. Cuma tadi memang pertanyaan pemantiknya belum muncul. Sama satu Ibu, metode anak ditanyakan metode jigsaw, mungkin anak ditanyakan soal metode jigsaw. Biasanya kan Iya. mungkin itu aja sih, anak ditanya soal metode, itu aja sih kalau menurut saya. Ya, nggak usah ya. Harusnya menurut saya Bu. Oh gitu. Siap. Terima Bagi kasih saya sih Bu, Bapak. iya. Ya. Bagi saya itu Bu, yang lain memang luar biasa sekali sesuai dengan rencana. Hanya memang kalau bagi saya penilaiannya mungkin lebih dari 80 Ibu ya, karena Ya. memang hanya sedikit sekali yang terlewatkan. Alhamdulillah. Luar Ya. biasa Ibu, semoga dengan kekurangan ini akan menambahkan ke pertemuan yang berikutnya Bu ya, sesuai dengan rencana Ibu tadi ya. Betul itu Baik gitu Bu ya. Bapak. Terima kasih Mungkin Bapak untuk masukannya. ada yang perlu disampaikan Ibu sebelum diakhiri. Alhamdulillah Bapak, terima kasih untuk Hmm. masukannya. Kemudian waktunya Bapak mau membersamai saya selama proses observasi ini. Sekali lagi Baik, Bu. terima kasih Bapak. Ya, mudah-mudahan ke depan saya lebih baik lagi. Oke. Apa Ibu rasakan setelah saya memberikan masukan setelah pasca observasi? Lega banget Pak. Saya jadi memikirkan nih proses untuk peningkatan pembelajaran saya nanti seperti apa. Luar biasa. Iya. Makasih Ibu Tia, semoga Sama-sama Pak pembelajarannya Dona. lebih luar biasa lagi. Amin. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjadi coach Padona dengan Butia sebagai coachingnya. Nah, ini ada beberapa masukan terkait saya sebagai supervisor. Oke, ini Pak Doda gimana jadi seorang coach ini? Menjadi coach di supervisinya Butia. Kalau saya sih malah belajar kembali ya, menegaskan gitu. Oh iya, jadi merefleksikan saya. Oh iya, harus saya seperti apa. Oh, ada yang perlu dipelajari di sisi Butia, luar biasa di sisi ini. Oh, saya kekurangannya di sini, mungkin ada kelebihannya di sini, kekurangan saya. Seperti itu. Jadi Oke. Baik, tadi Pak Dona sudah bisa merefleksi diri sendiri, kekurangan saya, kelebihan saya. Kalau menurut Pak Dona di coach sekarang ini, Pak Dona merasakan apa nih kekurangan dan kelebihannya? kekurangannya mungkin saya jadi terkesima ya, melihat penampilan Butia yang luar biasa. Dan jadi agak apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan saya gitu. Tapi saya untuk kelebihannya saya mendapatkan setiap menjadi coach itu pasti bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, yang berbeda, mempunyai inovasi, inisiasi yang berbeda pastinya. Itu yang perlu kita tangkap. Oke, baik Pak Dona ini. Pak Dona, saya mau ngasih sedikit berbagi nih dengan Pak Dona. Saya Saya sebagai tunggu ini Bu. saya tadi sebagai tadi untuk melihat apa yang Pak Dona sampaikan kepada Butia, meng-coach di sini ya. Jadi tugas saya kan sebagai supervisor ya, Pak Ya, Dona. Nah, jika dilihat atau diobservasi, Pak Dona itu untuk yang pertama, ketika praobservasi dengan Butia sebagai coach di sini, praobservasinya untuk menanyakan tujuan, pengamatan, itu sudah semua Pak Dona sampaikan.
Nah, mulai Butia juga sudah bagus menyampaikan, termasuk yang ini Bapak sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya, ini yang akan disupervisi, ini yang akan diobservasi. Nah, itu sudah Bu Tia sampaikan ke Pak Dona. Pak Dona udah bagus ya, udah ini ya. Hanya saya ini, ketika nih ini ada yang saya merasa kurang ini Pak dengan Bapak dalam mengeksplor, pertanyaan. Contohnya ketika praobservasi tadi, Bu Tia menanyakan kalau Bu Tia itu merasa kurang percaya diri. Nah, hambatan Buddha itu kurang percaya diri ketika pembelajaran, ketika menyampaikan pembelajaran di kelas. Nah, seharusnya Pak Dona memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kurang percaya dirinya seperti apa? Nah, itu yang belum dieksplor pertanyaan Pak Dona di dalam praobservasi ini. Jadi, Pak Dona hanya menanyakan ataupun meng-coaching mengenai tujuan, peningkatan, dan semua itu sudah bagus, sudah dikembangkan. Hanya itu saja sih Pak untuk di praobservasi ya, untuk mengekspor pertanyaan yang pertanyaan terbuka ya, karena tadi belum tuh untuk percaya dirinya itu Bu Tia belum asah, belum harus bagaimana nih solusinya? Nah itu belum ada ya Pak ya untuk praobservasi. Yang kedua pasca observasi. Kalau yang saya lihat, Pak Dona untuk pasca observasi meng-coaching Bu Tia ini, rentetannya sudah bagus, Pak, sudah keren ini mulai dari bagaimana, perform Ibu. Nah, sudah semua dari skala ini, berarti kan sudah ada peningkatan ya. Bapak juga sudah mulai pengembangan pertanyaannya sudah mulai bagus nih, Pak. Sudah ada peningkatan, tanggung jawabnya Bapak sudah keren. Dari jam tank masuk sampai terakhir Bapak menyelesaikan tugasnya sebagai, observer di sini, atau luar biasa ya. Nah, kemudian, ada menggali-menggali pertanyaan seperti tadi, apa kendala yang Ibu hadapi ketika di kelas? Nah, coach menceritakan waktu dan sebagainya. Nah, itu Bapak udah bagus, berarti mengembangkan dan mengekspor pertanyaannya sudah keren di dalam, eee eee, observasi ini, pasca observasi ini ya. Nah, di dalam pasca observasinya semua sudah dilaksanakan termasuk ke dalam refleksi. Bapak tadi bertanya sama coaching bagaimana perasaannya sudah menyelesaikan pembelajaran di kelas. Terus kemudian ada umpan baliknya juga, Bapak menyampaikan umpan balik kepada Butia, eee saran-saran dan yang lain sebagainya. Nah, di dalam pasca observasi ini semuanya sudah baik, sudah dilaksanakan oleh Bapak sebagai coach, hanya masukan satu aja tadi di dalam praobservasi, belum menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka yang ada di coaching, yaitu mengenai rasa percaya dirinya. Nah, satu lagi mungkin saya tadi tidak melihat Bapak ini menggunakan atau memberikan rubrik ya, diinformasikan tidak Pak terlebih dahulu ke Butia sebagai ini ya, rubrik, pra-nya ini loh bentuk penilaian Hmm. indikatornya. Nah, itu disampaikan tidak Pak? Indikator penilaian pra, kemudian observasi sampai ke paskanya. Sebenarnya kayaknya terlewat Ibu ya. Oh, terlewat ya, oke. Nanti mudah-mudahan, eee, ke depannya, tidak terlewat ya, Pak, ya. Nah, ini Bapak sebagai coach yang keren, mampu memberdayakan, pertanyaan-pertanyaan, mampu memberdayakan yang ada termasuk tanggung jawab dan lain sebagainya. Udah hebat, Pak, luar biasa. Ke depannya nih, Pak, Bapak sebagai coach, Coach. apa ya sebagai coach nih, Bapak, apa nih yang akan Bapak, langkah selanjutnya ketika mendapat masukan seperti itu dari saya. Terima kasih Ibu Ipah, masukannya luar biasa, memberikan umpan balik masukan, dan ini butuh komitmen diri saya istiqomah untuk selalu berlatih untuk meng-coaching dengan masukan-masukan itu. Semoga dengan masukan itu saat nanti saya melakukan kembali akan menjadi lebih sempurna. Seperti itu. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Pak Dona. Sekarang sudah selesai coachingnya. Gimana rasanya nih di coach di supervisor oleh saya, udah menjadi coach?
Luar biasa Ibu, terima kasih, Oke, lega. luar biasa. Alhamdulillah ya, luar biasa Pak Dona, sudah melaksanakan menjadi coach yang hebat. Kedepannya juga Pak Dona sudah punya langkah. Apa yang dihasilkan dari pertemuan kita hari ini, Pak Dona, menurut Pak Dona? Saya mempertebal, menggarisbawahi bahwasannya coaching itu harus sering dilatihkan karena walaupun secara teoritis kita paham, tapi saat di lapangan kita meng-coaching rekan sejawat atau murid kita gitu, mungkin ada yang terlewat, maka kita perlu jam terbang. Baik Pak Dona, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini, luar biasa sekali. Nanti kita akan bertemu kembali. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Sudah cukup Ibu, terima Ada kasih luar biasa. cukup, ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini yang sudah melaksanakan, supervisi akademik berbasis coaching. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.